Pernah nggak kamu merasa sendirian, padahal kamu sudah punya pasangan? Aku pernah. Dan yang lebih menyakitkan, aku justru menemukan kenyamanan itu dari orang yang seharusnya tidak pernah ada di tempat itu. Ini kisahku, dan bagaimana aku hampir kehilangan arah dalam hidupku sendiri. Selamat datang di channel Air Mata Seorang Istri, tempat kita berbagi cerita kehidupan yang penuh makna. Jangan lupa subscribe, like, dan share, karena mungkin cerita ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Aisyah berdiri di depan pintu kamar utama, menggenggam ujung lengan bajunya sendiri. Ia masih belum terbiasa dengan suasana rumah mertua yang terasa asing. Rizal yang memintanya tinggal di sana. Cuma sementara, ia lagi kurang sehat. Kamu temani saja dulu, kata Rizal beberapa hari lalu sebelum berangkat kerja ke luar kota. Aisyah hanya mengangguk. Ia memang lebih sering diam daripada mengeluh. Meski hatinya bertanya-tanya kenapa ia yang harus tinggal, bukan Rizal yang mencari solusi lain. Pak Arman menyambutnya dengan senyum tenang. Tidak banyak bicara, tidak banyak bertanya. Hanya menunjukkan kamar, memastikan selimut cukup tebal, dan berkata, kalau ada apa-apa, panggil Bapak. Rumah itu sederhana. Lantai kayu, jendela besar yang menghadap kebun, dan aroma tanah basah yang masuk setiap hujan turun. Malam pertama, Aisyah sulit tidur. Suara hujan membuat pikirannya semakin riuh. Ia merasa sendirian. Rizal memang suaminya, tapi akhir-akhir ini kehadirannya hanya sebatas tanggung jawab. Ia bekerja keras, memenuhi kebutuhan, tapi jarang benar-benar mendengar isi hati Aisyah. Di rumah itu, justru Pak Arman yang sering bertanya, "Kamu sudah makan? Kamu tidak kedinginan?" Pertanyaan sederhana, tapi terasa hangat. Aisyah tak tahu kenapa dadanya terasa sesak. Mungkin karena selama ini, ia terlalu terbiasa memendam. Hari-hari berlalu. Hujan masih sering turun di desa itu. Pak Arman mulai lebih sering mengajak Aisyah berbincang di teras. Bukan tentang hal besar. Hanya cerita masa mudanya, tentang almarhum istrinya, tentang bagaimana ia membesarkan Rizal dengan keras tapi penuh tanggung jawab. Rizal itu sebenarnya anak yang lembut. Cuma dia tidak pandai menunjukkan, ujar Pak Arman suatu sore. Aisyah tersenyum tipis. Ia tahu itu. Namun ada yang berubah. Bukan dalam arti buruk. Pak Arman menjadi lebih perhatian. Ia memperbaiki lampu kamar Aisyah tanpa diminta. Ia menaruh termos air hangat di depan pintu kamar saat malam hujan. Ia bahkan memastikan jendela terkunci sebelum tidur. Perhatian itu tulus. Tidak pernah melewati batas. Tapi justru itu yang membuat Aisyah gelisah. Ia merasa terlalu diperhatikan. Suatu malam, listrik sempat padam karena hujan deras. Rumah menjadi gelap. Aisyah terdiam di kamar, takut membuka pintu. Tak lama, terdengar ketukan pelan. Tidak apa-apa. Bapak di sini, suara Pak Arman tenang. Kalimat itu sederhana. Tapi untuk seseorang yang lama merasa sendirian dalam pernikahannya, kalimat itu seperti pelukan tanpa sentuhan. Aisyah mulai sadar ada perasaan asing tumbuh. Bukan cinta, bukan ketertarikan, melainkan rasa nyaman yang selama ini tak ia rasakan dari suaminya. Dan itu membuatnya takut. Hujan semakin sering datang di malam hari. Suasana rumah terasa sempit, meski sebenarnya luas. Aisyah mulai menjaga jarak. Ia mengurangi obrolan. Lebih sering mengurung diri di kamar. Ia tak ingin hatinya salah arah. Pak Arman tampak menyadari perubahan itu. Kamu tidak perlu sungkan sama Bapak, katanya suatu pagi saat mereka sarapan. Aisyah menunduk. Saya tidak sungkan, Pak. Tapi sebenarnya ia sungkan pada dirinya sendiri. Ia merasa bersalah karena merasa nyaman. Padahal tidak ada yang salah terjadi. Tidak ada sentuhan yang melampaui batas. Tidak ada kata yang melenceng. Namun kehangatan emosional itu justru terasa berbahaya. Suatu malam, hujan sangat deras. Angin membuat jendela kamar Aisyah terbuka. Ia kesulitan menutupnya. Tiba-tiba Pak Arman datang membantu. Mereka berdiri berhadapan dalam cahaya lampu redup. Aisyah, suara Pak Arman lembut, kamu itu perempuan kuat. Tapi jangan memikul semuanya sendiri. Kalimat itu membuat mata Aisyah berkaca-kaca. Karena itu yang selalu ia lakukan, memikul semuanya sendiri. Ia hampir menangis. Hampir saja.
Namun ia mundur selangkah. "Terima kasih, Pak," katanya pelan. Malam itu, Aisyah sadar, yang ia rindukan bukan sosok lain, melainkan perhatian dari suaminya sendiri. Telepon berdering di tengah malam. "Rizal." Aisyah menjawab dengan suara pelan. "Halo?" Di seberang sana, suara Rizal terdengar lelah. "Aku mungkin pulang lebih lama. Proyeknya mundur." Entah kenapa, dada Aisyah terasa kosong. "Ayah bagaimana?" tanya Rizal. "Baik," jawabnya. Rizal terdiam beberapa detik, lalu berkata, "Kamu gimana?" Pertanyaan itu jarang sekali keluar dari mulutnya. Aisyah terdiam lama sebelum menjawab, "Aku, baik." Padahal ia ingin berkata bahwa ia lelah. Bahwa ia kesepian. Bahwa ia butuh suaminya hadir bukan hanya sebagai pencari nafkah. Setelah telepon ditutup, Aisyah menangis. Bukan karena Pak Arman. Bukan karena situasi rumah. Tapi karena ia merasa pernikahannya berjalan tanpa jiwa. Pak Arman yang mendengar suara tangis tidak masuk ke kamar. Ia hanya mengetuk pelan dan berkata, "Semua akan baik-baik saja." Batas itu tetap dijaga. Dan justru disitulah letak kehormatan mereka. Hujan berhenti hari itu. Rizal akhirnya pulang. Rumah terasa berbeda saat ia masuk. Aisyah berdiri menyambutnya dengan senyum yang tak sepenuhnya utuh. Pak Arman memandang mereka berdua dengan mata tenang. Rizal tampak menyadari sesuatu. Ia melihat perubahan kecil dalam diri istrinya, lebih diam, lebih tertata, tapi juga lebih jauh. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rizal duduk lama di samping Aisyah. "Aku minta maaf," katanya pelan. Aisyah menoleh, terkejut. "Aku pikir selama ini cukup dengan kerja keras. Ternyata kamu butuh aku hadir." Aisyah tak langsung menjawab. Ia hanya menatap wajah suaminya, mencoba mencari ketulusan. Dan ia menemukannya. Beberapa hari setelah Rizal pulang, Aisyah kembali ke rumah mereka sendiri. Pak Arman melepas dengan senyum yang sama seperti saat menyambut. "Jaga diri baik-baik," katanya. Tak ada pelukan. Tak ada momen dramatis. Hanya saling mengerti. Aisyah menunduk hormat. "Terima kasih sudah menjaga saya, Pak." Dan memang itu yang terjadi. Ia dijaga. Bukan diambil. Dihormati. Bukan dimanfaatkan. Hubungan itu tetap dalam batas yang seharusnya. Dan Aisyah belajar satu hal penting. Rasa nyaman tidak selalu berarti cinta. Kadang itu hanya tanda bahwa kita sedang kekurangan perhatian di tempat yang seharusnya memberikannya. Beberapa bulan berlalu. Rizal berubah. Ia mulai belajar mendengar. Mulai belajar bertanya tanpa menunggu masalah datang. Aisyah juga belajar berbicara. Rumah mereka tak lagi sunyi. Hujan masih sering turun di desa, tapi kini Aisyah tak lagi merasa sendirian. Ia pernah hampir tersesat oleh rasa nyaman yang salah tempat. Namun batas tetap terjaga. Dan dari situlah pernikahan mereka justru menemukan arah yang baru. Kadang, hidup memang membawa kita ke situasi yang tidak kita inginkan. Tapi selalu ada pilihan untuk tetap berada di jalan yang benar. Kalau kamu ada di posisi seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, subscribe untuk cerita lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.